Assalamualaikum Wih, Oke. satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Nasyu Ananta. Anda sendiri dengan siapa? Nama saya Ihsan Ansari. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda hari ini. Bagaimana keadaan Anda hari ini? Alhamdulillah, keadaan saya hari ini baik-baik saja. Kalau boleh tahu, apa kesibukan Anda akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya sedang sibuk menempuh pendidikan di salah satu universitas di Kota Makassar, sembari melakukan pekerjaan sampingan saya. Kesini Anda menggunakan apa dan dengan siapa? Kesini saya menggunakan kendaraan roda 2 dan saya kebetulan berkendara sendiri. Apakah ada kendala pada saat perjalanan ke sini? Alhamdulillah, pada saat perjalanan menuju ke sini itu saya tidak mengalami kendala apapun. Jadi baik, sebelum kita memulai wawancara klinis, saya ingin memastikan bahwa Anda merasa nyaman dan siap untuk berbicara. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan sebelum kita mulai menggali informasi lebih lanjut? Tidak ada, silakan dilanjut saja. Jadi wawancara ini akan berlangsung sekitar 45 menit dan akan direkam baik dalam bentuk video maupun audio. Apakah Anda bersedia untuk proses perekaman ini? Iya, bersedia. Jadi semua informasi yang Anda berikan akan kami jaga kerahasiaannya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Dalam 2 minggu terakhir, apakah ada rasa sakit yang Anda rasakan? Akhir-akhir ini saya sering merasakan sakit di belakang tubuh saya, yaitu di punggung saya. Lalu coba ceritakan rasa sakit seperti apa yang Anda rasakan. Rasa sakitnya itu seperti nyeri, dan ketika rasa sakit di punggung saya itu muncul, badan saya itu susah untuk tegak. Pertanyaan selanjutnya, pada kondisi apa rasa sakit Anda muncul? Rasa sakitnya itu sering muncul ketika saya melakukan sebuah pekerjaan berat, ataupun saya terlalu lama berdiri, atau terlalu lama duduk, ataupun menaiki tangga. Kira-kira berapa kali rasa sakit Anda muncul dalam 2 minggu terakhir ini? Kalau dalam 2 minggu terakhir saya tidak bisa menghitung berapa kali rasa sakitnya muncul. Akan tetapi rasa sakitnya itu muncul ketika saya sudah melakukan pekerjaan yang berat. Apakah rasa sakit tersebut itu mengganggu aktivitas Anda sehari-hari? Ya, pasti, tentu saja rasa sakit itu mengganggu pekerjaan ataupun aktivitas saya, karena saya merasa terbatasi dan tidak leluasa dalam melakukan pekerjaan saya. Misalnya rasa sakit ini muncul ketika Anda dalam kondisi seperti apa? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, rasa sakit ini muncul ketika saya melakukan pekerjaan, contohnya mengangkat barang yang beratnya lumayan berat, ataupun saya menaiki tangga, dan juga saya berjalan kaki dengan jarak yang cukup jauh. Pasti kalau telah melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, otomatis sakitnya itu muncul sendiri. Lalu apakah rasa sakit ini mengganggu kegiatan pendidikan Anda dan kegiatan pekerjaan Anda? Kalau untuk di pendidikan saya itu sedikit mengganggu, karena biasa kalau semisal di dalam kelas rasa sakitnya itu sering muncul kalau saya terlalu lama duduk di dalam kelas, dan juga ketika saya melakukan pekerjaan saya itu mengganggu juga, karena pekerjaan saya biasa mengangkat barang-barang yang berat. Apakah rasa sakit ini ada yang mengetahui dari pihak keluarga Anda atau Anda sembunyikan sendiri? Kalau untuk saat ini rasa sakit yang sering muncul ini masih
masih saya pendam sendiri, belum saya beritahu siapapun, baik itu orang lain maupun keluarga saya. Jadi bagaimana Anda mengatasi rasa sakit ini ketika rasa sakit ini muncul? Ketika rasa sakit ini muncul, biasanya saya langsung istirahat dengan berbaring, ataupun saya biasa menggunakan krim pereda nyeri untuk meredakan nyeri yang ada di punggung saya. Lalu pertanyaan selanjutnya, dalam 2 minggu terakhir apakah ada rasa tidak nyaman yang Anda rasakan? Rasa tidak nyaman, ya ada, rasa seperti rasa gelisah ataupun rasa cemas. Kira-kira kapan perasaan tidak nyaman ini muncul ke diri Anda? Perasaan itu biasanya muncul ketika banyak tekanan yang saya alami, baik itu tekanan dalam perkuliahan ataupun tekanan dalam pekerjaan. Lalu biasanya berapa lama Anda mengalami kondisi seperti ini? Biasanya saya mengalami kondisi seperti itu tidak lama, semisal 2 sampai 3 jam lah. Kalau semisal saya selesai atau bangun dari tidur, rasa cemas ataupun rasa gelisah itu menghilang kembali. Lalu apakah di kondisi seperti ini itu berdampak signifikan pada diri Anda sehari-hari? Ya, kalau ditanya seperti itu ya pasti berdampak, karena ketika saya merasakan perasaan itu, gelisah, cemas, saya menjadi tidak fokus dalam mengerjakan pekerjaan saya sehari-hari. Lalu apakah Anda mengalami penurunan minat terhadap aktivitas yang biasanya Anda nikmati ketika merasakan hal tersebut? Ya, kalau saya merasakan hal tersebut, biasa saya menjadi, bahasa gaulnya sekarang, kurang mood untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Lalu apakah ketika rasa gelisah ini muncul atau cemas ini muncul, bagaimana Anda dalam mengatasi hal tersebut? Biasanya untuk menghilangkan kegelisahan atau kecemasan yang saya alami, saya biasanya melakukan istirahat dengan tidur ataupun melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti main game ataupun bersosialisasi dengan teman-teman saya. Apakah ketika kondisi ini muncul Anda mempersingkat pergaulan Anda atau Anda bersikap seperti hari-hari biasanya? Kalau begitu tidak mempengaruhi keadaan sosial saya tetap bergaul dengan teman-teman saya, cuman perasaan itu tetap saya rasakan, tapi saya pendam sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada hambatan yang Anda rasakan ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar? Hambatan yang saya alami ketika berinteraksi dengan orang sekitar, saya susah dalam beradaptasi dengan orang baru. Cuman ketika saya sudah kenal, saya sudah berinteraksi dengan orang-orang di sekitar saya menjadi orang yang paling aktif dalam bersosialisasi. Cuman hambatan saya itu saya kurang bisa bersosialisasi ketika yang saya temani bersosialisasi itu atau berinteraksi adalah orang baru. Lalu apakah Anda memilih-milih dalam hal berinteraksi dengan lingkungan sosial Anda atau Anda menyamaratakan semua orang? Kalau saya pribadi, saya tidak membeda-bedakan lingkungan pertemanan, karena saya kebetulan saya suka berteman, saya suka mencari relasi yang banyak. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah Anda senang ketika berada di lingkungan sekitar? Ya, kalau ditanya seperti itu, saya merasa senang kalau saya berada di lingkungan ataupun melakukan interaksi dengan orang lain. Kalau misal dibandingkan, Anda lebih suka mengurung diri di rumah atau berinteraksi sosial di lingkungan sosial? Saya lebih suka berinteraksi sosial daripada mengurung diri atau menyendiri di rumah. Lalu coba ceritakan perasaan Anda ketika bertemu dengan orang di sekitar Anda.
biasanya ketika saya bertemu dengan orang di sekitar saya, ketika baru bertemu, saya masih sulit untuk berinteraksi ataupun bersosialisasi. Cuman ketika saya sudah lama, maksudnya sudah lama bertemu ataupun sudah lama duduk bersama, saya akan cair dengan suasana dan interaksinya itu akan lebih aktif lagi. Lalu bagaimana hubungan pertemanan Anda akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kalau hubungan pertemanan ya baik-baik saja, tidak ada kayak konflik antar teman, alhamdulillah tidak ada. Ketika di dunia perkuliahan, apakah ada perbedaan antara teman di dunia perkuliahan dan teman ketika Anda masih menempuh bangku SMA? Tentu saja kalau dibilang lingkungan perkuliahan dan lingkungan SMA itu, lingkungan pertemanannya pasti beda. Baik itu cara bertemannya ataupun hal-hal yang lain. Jadi bagaimana Anda menyesuaikan diri pada saat ingin bergaul dengan orang-orang di lingkungan perkuliahan Anda? Saya menyesuaikan diri di lingkungan perkuliahan itu dengan cara saya membuat rasa nyaman saya sendiri supaya saya gampang berinteraksi ataupun beradaptasi di lingkungan perkuliahan. Jadi apakah kan sebelumnya Anda mengatakan bahwa Anda kadang mengalami rasa gelisah, cemas. Apakah ketika berinteraksi di lingkungan sosial, rasa cemas dan gelisah ini muncul atau hanya di situasi-situasi tertentu? Kalau ditanya seperti itu, kegelisahan atau kecemasan yang saya bahasakan tadi itu muncul hanya di keadaan-keadaan tertentu atau di situasi tertentu. Semisal contoh kecilnya itu ketika banyak tekanan-tekanan dari perkuliahan, banyak tuntutan-tuntutan dari dosen, dan juga biasa dari tekanan dari pekerjaan, biasanya seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, seberapa lama Anda menghabiskan waktu ketika berada di lingkungan sekitar? Kebetulan saya itu orangnya sangat senang bersosialisasi, bahkan waktu saya lebih banyak di luar daripada di rumah. Apa yang Anda lakukan ketika Anda merasa tidak enak dengan situasi ini? Biasanya ketika saya merasa tidak enak dengan sebuah lingkungan atau situasi, saya biasanya menarik diri, menenangkan diri saya. Ketika saya sudah kembali dengan keadaan seperti biasa, saya melakukan lagi sosialisasi ataupun interaksi dengan orang-orang sekitar. Kalau boleh tahu, seberapa penting lingkungan pertemanan Anda itu mengubah hidup Anda? Menurut saya sangat penting karena banyak hal-hal yang saya pelajari dan saya dapatkan di lingkungan pertemanan, namun saya tidak dapatkan baik itu di lingkungan pendidikan ataupun lingkungan keluarga. Apakah Anda berani memutus hubungan dengan orang yang memang dapat merusak kesehatan baik fisik dan mental Anda? Tentu saja saya berani karena saya akan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang akan merugikan diri saya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tidak Anda sukai? Sebenarnya saya tidak membeda-bedakan lingkungan mana yang saya akan lakukan adaptasi. Cuman kalau lingkungan yang saya tidak sukai, saya tetap melakukan interaksi ataupun sosialisasi, cuman tidak seperti dengan lingkungan-lingkungan lain. Kalau memang lingkungan itu saya tidak sukai ataupun istilahnya toksik, saya akan batasi cara bersosialisasi saya. Lalu ketika membandingkan lingkungan Anda, lingkungan sosial Anda antara dunia pendidikan dan dunia pekerjaan, menurut Anda perbandingannya itu seperti apa? Coba diulang pertanyaannya. Kalau misal di lingkungan pendidikan, lingkungan sosialnya seperti apa, dan di lingkungan pekerjaan, lingkungan sosialnya itu seperti apa? Cara Anda menyesuaikan diri Anda? Oh, kalau dia seperti itu,
eh, lingkungan pekerjaan itu lebih gampang beradaptasi ataupun bersosialisasi karena tekanan dari lingkungan pendidikan itu lebih banyak daripada tekanan pekerjaan saya, karena kebetulan pekerjaan sampingan saya itu pekerjaan kecil, yaitu ojek online seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah yang Anda lakukan, pekerjaan Anda sekarang itu nyaman atau Anda sukai atau bagaimana? Ya kalau saya seperti itu, saya nyaman dengan pekerjaan saya sekarang, cuman terkadang ada situasi-situasi tertentu yang membuat saya kurang nyaman dengan pekerjaan saya. Cuman sejauh ini saya merasa nyaman dan saya suka dengan pekerjaan saya. Kira-kira pekerjaan yang Anda jalani sekarang itu akan Anda lanjutkan terus-menerus atau akan ada pembaruan-pembaruan lainnya? Untuk sementara saya akan tetap pada pekerjaan saya ini, karena mengingat juga saya masih menempuh pendidikan saya di strata 1. Tentunya pasti pendidikan saya ini juga membutuhkan waktu dan juga pekerjaan saya membutuhkan waktu. Jadi semisal pendidikan saya sudah selesai, tentunya saya akan mencari pekerjaan yang lebih baik lagi dari pekerjaan ini. Kalau boleh tahu, bagaimana lingkungan pekerjaan Anda? Coba deskripsikan lingkungan pekerjaan Anda sekarang. Lingkungan pekerjaan saya itu lebih ke banyak sosialisasinya dengan orang lain, karena tentunya kalau ojek online pasti berinteraksi dengan banyak orang. Kalau dari saya seperti itu. Apakah ada tekanan yang Anda rasakan selama bekerja? Kalau tekanan pasti ada, cuman tekanannya tidak seberapa, karena mengingat juga pekerjaan ini cukup asik dan bisa dibawa santai kalau pekerjaan ini. Bisa Anda jelaskan kenapa pekerjaan yang Anda jalani membuat Anda tertekan ketika memang ada tekanan yang terjadi? Biasa itu saya merasa tertekan ataupun tidak nyaman dengan pekerjaan saya ketika saya mendapat situasi di mana mendapat orderan-orderan fiktif, di mana banyak oknum-oknum yang membuat orderan fiktif dengan orderan yang begitu banyak. Lantas saya harus membayar semuanya. Tentunya itu akan membuat tekanan dan ketidaknyamanan kepada diri saya sendiri, karena dipikir ketika saya harus membayar dengan uang pribadi saya, manalah uang yang akan saya gunakan untuk perkuliahan, untuk kehidupan sehari-hari. Tentunya itu akan memberikan tekanan tersendiri ataupun ketidaknyamanan tersendiri bagi saya. Lalu bagaimana hubungan Anda dengan rekan pekerjaan Anda? Hubungan saya dengan rekan-rekan kerja saya sesama ojek online sangat baik. Kebetulan juga saya bergabung ke dalam komunitas ojek online di Makassar. Jadi hubungan saya dengan ojek-ojek online lainnya baik. Apakah pekerjaan Anda ini bisa membiayai pendidikan Anda? Kalau ditanya seperti itu, sebenarnya pekerjaan sampingan ini hanya saya kerja untuk penghasilannya itu saya gunakan sehari-hari. Walaupun untuk biaya pendidikan, baik itu apalagi bayar SPP ataupun biaya pendidikan lainnya, alhamdulillah kebetulan saya penerima beasiswa. Jadi hasil dari pekerjaan saya ini saya hanya gunakan untuk kehidupan sehari-hari saja. Lalu apakah sekarang Anda sedang menjalani proses pendidikan, dan proses pendidikan seperti apa yang Anda jalani sekarang? Saya itu sedang menjalani proses perkuliahan strata 1 di
salah satu universitas di Makassar, Universitas Negeri Makassar, dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Dan sekarang saya sudah semester 3. Lalu bagaimana situasi pendidikan Anda saat ini? Sekarang situasi perkuliahan ataupun pendidikan saya, alhamdulillah berjalan baik. Baik itu lingkungan pertemanan di perkuliahan ataupun pendidikan saya. Lalu apakah hambatan atau kesulitan yang Anda alami selama proses pendidikan? Biasanya hambatan-hambatan terbesar yang saya alami dalam proses pendidikan ataupun proses perkuliahan ini, di mana ketika banyaknya tuntutan-tuntutan dari dosen untuk mengerjakan tugas-tugas, dan di mana saya juga harus membagi waktu untuk melakukan pekerjaan saya. Itu hambatan terbesar bagi saya. Lalu apakah lingkungan Anda mendukung Anda saat dalam proses pendidikan? Ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur karena di lingkungan perkuliahan atau di lingkungan pendidikan yang saya jalani sekarang, banyak teman-teman saya selalu membantu ketika saya terhambat dalam proses belajar di perkuliahan. Lalu kan tadi Anda mengatakan bahwa tekanan itu seperti stres ketika dihadapkan dengan tugas yang berlebih. Bagaimana Anda mengatasi hal tersebut? Ya, tentunya ketika ditanya cara mengatasi hal tersebut, saya mengerjakan dan meminta tolong dengan teman-teman saya mengajari saya untuk mengerjakan tugas yang belum saya pahami. Seperti yang saya katakan tadi, saya sangat bersyukur karena banyak dari teman-teman saya yang selalu membantu ataupun mensupport saya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Lalu apakah hasil pendidikan Anda sebelumnya memuaskan? Alhamdulillah 2 semester terakhir pakai semester saya sangat memuaskan bagi saya. Apakah dalam proses pendidikan Anda itu membutuhkan support system atau Anda bisa menghadapinya sendiri? Kalau ditanya seperti itu, tentu saya butuh, cuman support sistemnya ini dengan kata lain bukan pacar, tapi keluarga ataupun teman-teman yang selalu mendukung saya ataupun membantu saya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah menjalani proses pendidikan non formal? Kalau proses pendidikan non formal sejauh ini saya belum pernah. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sudah menikah? Saya belum menikah. Kita lanjut. Apakah Anda menyukai lawan jenis? Ya, tentu saja saya menyukai karena saya masih normal. Apakah Anda pernah berada dalam hubungan pacaran? Sebelumnya saya sempat melakukan hubungan pacaran dengan beberapa orang, cuman untuk sekarang saya sedang tidak dalam hubungan itu. Menurut Anda, seberapa penting sih pacaran dalam hidup Anda? Menurut saya pribadi, pacaran itu sangat tidak penting dan sangat membuang-buang waktu. Tentunya kenapa saya berkata seperti itu, karena pasti pikiran akan terbagi dengan hubungan asmara dengan pacar, dengan masih banyak lagi yang mau dipikirkan, baik itu pekerjaan ataupun perkuliahan. Lalu bagaimana ketika dulu Anda melakukan pacaran, apa yang Anda lakukan?
Sebelumnya ketika saya masih berada di hubungan pacaran itu, saya seringkali melakukan jalan-jalan ke suatu tempat dengan pacar saya, ataupun saya seringkali pergi makan berdua dengan pacar saya. Hanya itu sih, ataupun pergi liburan ke suatu tempat, ya saya sering melakukan seperti itu. Kalau boleh tahu, Anda sudah berapa kali ada dalam hubungan pacaran? Kalau ditanya seperti itu, saya sudah beberapa kali, cuman kan kata orang-orang ketika masih berada di umur SD atau SMP itu masih dikatakan cinta monyet. Tapi kalau dihitung-hitung semuanya, saya pernah melakukan hubungan itu 4 atau 5 kali. Lalu apakah ada orang yang paling berkesan pada saat Anda melakukan hubungan pacaran? Tentunya ada. Orang yang paling berkesan itu orang terakhir, maksudnya kan sekarang saya sedang tidak berada dalam hubungan seperti itu. Orang yang terakhir yang saya temani dalam hubungan pacaran. Ketika Anda berpacaran, berapa lama biasanya Anda melakukan hubungan pacaran dengan satu orang? Dengan orang terakhir itu paling lama 2 tahun. Kalau yang lain itu hanya sekitar 3 bulan, 6 bulan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa love language Anda? Love language saya itu physical touch. Mengapa Anda memilih love language tersebut? Karena saya rasa dengan love language itu ketika seseorang menerapkan itu ke saya merasa bahwa orang ini betul-betul mempunyai rasa terhadap saya. Orang tersebut betul-betul sayang kepada saya. Apakah ketika Anda memilih pasangan, Anda itu memperhatikan love language pasangan Anda, atau Anda menomor sekiankan untuk masalah itu? Sebenarnya kalau hal yang seperti itu saya tidak terlalu memperhatikan. Saya hanya menomor sekiankan kalau untuk love language. Selanjutnya saya akan mempertanyakan riwayat perkembangan Anda. Pertanyaan pertama itu, bagaimana kondisi ibu Anda saat sedang mengandung? Menurut cerita keluarga saya, ibu saya itu ketika mengandung saya mengalami beberapa kejadian, seperti ibu saya itu susah tidur, ataupun ibu saya juga sering terbawa emosi, baik itu emosi marah ataupun emosi sedih. Biasa seringkali tiba-tiba menangis dan tiba-tiba juga marah-marah sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah saat hamil ibu Anda mengalami ngidam? Dulu waktu diceritakan oleh nenek saya, waktu ibu saya mengandung saya itu, ibu saya sering ngidam buah durian, katanya. Lalu apakah ngidam durian ini berpengaruh ke diri Anda? Apakah Anda suka dengan durian atau tidak berpengaruh ke diri Anda? Menurut saya itu tidak berpengaruh. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ibu Anda mengalami hambatan saat hamil dan melahirkan Anda? Kalau hambatan yang dalam ibu saya menurut cerita keluarga saya itu, cuman itu ibu saya sering merasa tidak bisa tidur, bahkan sampai pagi. Ibu saya itu katanya susah tidur waktu mengandung saya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses kelahiran Anda? Apakah sesar atau normal? Alhamdulillah, kalau untuk proses kelahiran saya itu
normal kata keluarga-keluarga saya. Kalau boleh tahu, Anda bersaudara ini berapa dan jarak usia antara saudara Anda itu berapa? Kalau saya itu bersaudara semuanya itu 5 orang dan saya anak keempat. Hmm. Jarak dari saya ke adik saya itu hanya 3 tahun. Kalau jarak umur saya ke kakak saya itu sekitar 5 tahun. Apakah Anda lebih akrab dengan adik atau kakak Anda? Kalau ditanya soal akrab, saya sebenarnya akrab semuanya, tidak bilang akrab hanya ke kakak atau adik, saya akrab ke semuanya. Lalu bagaimana kondisi Anda setelah lahir? Menurut cerita keluarga saya, kondisi saya setelah itu alhamdulillah seperti bayi normal pada umumnya. Cuman katanya sempat waktu saya baru lahir berat badan saya lebih berat daripada bayi-bayi yang lain. Lalu apakah ketika Anda lahir ada perbedaan kasih sayang antara Anda dengan adik Anda pada saat adik Anda lahir? Anda merasakan perbedaan itu atau tidak? Kalau ditanya seperti itu, pastilah setiap anak akan merasakan hal-hal yang dia rasa bahwa perbedaan kasih sayang orang tua antara dirinya atau ke saudara-saudara yang lain. Cuman setelah saya pikir-pikir, apa yang dilakukan orang tua saya terhadap saya ataupun ke saudara saya itu sama saja dan tidak ada pembedanya. Lalu kalau boleh tahu, Anda ini lebih akrab dengan ibu atau ayah Anda? Saya akrab ke keduanya. Pertanyaan selanjutnya, apakah saat ini Anda sedang menderita penyakit tertentu? Menderita penyakit. Kalau ditanya seperti itu, saya pada sekarang saya tidak memiliki penyakit. Kalau misal di masa lalu, apakah ada penyakit-penyakit tertentu di masa lalu yang pernah Anda rasakan? Dulu itu di masa lalu saya pernah sakit penyakit kulit yang tidak bisa sembuh, bahkan sampai beberapa tahun penyakitnya itu tidak bisa sembuh. Coba ceritakan asal mula Anda itu didiagnosa penyakit tersebut. Asal mulanya didiagnosa itu ketika saya pergi periksa ke salah satu pusat kesehatan masyarakat di kampung saya, karena saat itu keadaan tubuh saya itu gatal, bisul-bisul, jadi saya pergi periksa ke salah satu puskesmas. Terus disitulah saya didiagnosa, saya lupa penyakitnya apa, cuman penyakitnya itu menyeluruh ke tubuh saya dan itu susah sembuh sampai beberapa tahun. Terus apakah penyakit yang Anda derita mengganggu perkembangan Anda pada saat itu? Kalau untuk perkembangan tubuh saya tidak mengganggu, tidak mengganggu perkembangan, cuman saat itu saya susah bergerak ataupun melakukan kegiatan sehari-hari saya. Lalu ketika Anda didiagnosa penyakit tersebut, bagaimana respon keluarga Anda dan diri Anda ketika Anda didiagnosa penyakit tersebut? Kalau respon saya pribadi, saya belum beranggapan apa-apa karena waktu itu mengingat saya juga masih kecil, tapi melihat respon orang tua saya waktu itu, tentulah saya panik dan cemas, mengingat juga penyakit itu susah sembuh. Jadi saya lihat orang tua saya itu seperti panik, bagaimana cara mengobati penyakit saya. Pada saat
Anda didiagnosa, apakah sekarang itu penyakit ini masih sering muncul atau memang penyakit ini tidak pernah muncul lagi? Alhamdulillah ketika penyakit itu dulu sudah sembuh, sampai sekarang penyakit itu sudah tidak pernah muncul lagi. Kira-kira di umur berapa penyakit itu muncul dan di umur berapa juga penyakit itu dapat terobati? Penyakit itu muncul di umur atau sekitar waktu saya kelas 3 SD, dan sembuhnya itu ketika saya kelas 5 SD. Cuman penyakitnya itu tidak berlanjut dari kelas 3 SD sampai ke kelas 5, cuman semisal penyakitnya hilang, dia muncul lagi. Ya, seperti itu. Lalu apakah penyakit yang Anda derita merupakan penyakit turunan dari orang tua Anda? Saya rasa bukan, karena ketika saya bertanya ke orang tua saya, katanya keluarga saya sebelum-sebelumnya tidak pernah menderita penyakit seperti itu. Lalu saya berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Coba ceritakan bagaimana perkembangan fisik Anda sejak masa kanak-kanak hingga sekarang. Kalau ditanya soal perkembangan fisik, saya tumbuh seperti anak-anak normal lainnya. Cuman saya sedikit bermasalah di tinggi badan, karena teman-teman saya lain kebanyakan lebih tinggi daripada saya. Lalu, apakah Anda mengalami perubahan signifikan dalam berat badan, tinggi badan, atau bentuk tubuh Anda? Kalau ditanya soal perubahan tubuh yang signifikan, saya itu mengalami perubahan yang signifikan ketika memasuki masa SMA. Di situ berat badan saya yang berubah drastis, dimana sebelumnya hanya 45. Nah, ketika saya naik ke SMA, berat badan saya itu naik drastis dari 45 ke 50, bahkan sampai 60 kilo. Apakah Anda pernah mengalami cedera fisik atau gangguan kesehatan yang mempengaruhi perkembangan fisik Anda? Dulu saya pernah mengalami cedera fisik, di mana tulang lengan kanan saya bergeser. Cuman itu tidak mempengaruhi pertumbuhan tubuh saya. Lalu apakah cedera ini itu mempengaruhi seperti pendidikan Anda pada saat Anda mengalami masalah ini? Kalau itu cedera saya itu sempat mempengaruhi, karena saya harus menjalani pengobatan selama kurang lebih hampir 1 bulan. Dan saya itu disarankan untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat memperparah cedera saya. Makanya saya hanya berdiam diri di rumah, dan tentunya saya tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan saya seperti berkuliah ataupun pekerjaan-pekerjaan saya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana pola makan Anda dan apakah Anda memiliki masalah gizi atau makanan yang perlu dibahas? Kalau untuk masalah gizi, saya rasa saya tidak punya. Cuman kalau untuk pola makan, pola makan saya itu bisa dibilang sangat tidak teratur. Yang biasanya untuk makan pagi, biasanya saya makan itu jam 2 siang. Nah, kalau untuk makan malam, saya biasanya makan ketika sudah pukul 2 subuh ataupun bisa jam 3 subuh. Apakah Anda ini ada tipe orang yang memilih makanan atau apa saja Anda makan? Ya, saya termasuk orang yang tidak memilih-milih dalam soal makanan. Lalu pertanyaan selanjutnya, sejak kapan Anda mengalami mimpi basah? Saya mengalami mimpi basah itu ketika saya menginjak kelas 7 ataupun kelas 1 SMP. Lalu pertanyaan selanjutnya, coba ceritakan bagaimana perkembangan mental Anda sejak masa kanak-kanak hingga sekarang.
Kalau ditanya soal perkembangan mental, eh, menurut saya pribadi tentunya berbeda dengan pada saat masa kanak-kanak. Cuman yang saya rasa perubahan ataupun terbentuknya mental saya itu dimulai ketika saya mulai masuk di lingkungan SMA. Nah, di sanalah saya rasa mental saya mulai terbentuk dan terbangun. Lalu, apakah Anda mengalami perubahan perkembangan mental secara signifikan? Ya, kalau ditanya seperti itu, tentu iya. Ketika saya memasuki lingkungan SMA, di situ banyak hal yang membuat saya atau mental saya itu menjadi terbentuk ataupun terbangun. Di mana lagi ketika saya memasuki lingkungan perkuliahan, di situ tambah terbentuk lagi mental saya dan tambah terbangun lagi. Pertanyaan selanjutnya, dalam keluarga Anda, apakah ada yang mengalami gangguan mental? Alhamdulillah di dalam keluarga saya tidak ada yang mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, terus, apakah ada dampak yang Anda rasakan ketika Anda bergaul dengan orang yang mengalami gangguan mental? Tentunya kalau ditanya seperti itu, kalau dampaknya ke saya sendiri tidak ada, cuman tentunya kalau kita melakukan interaksi kepada orang yang mengalami gangguan mental, pastinya kita akan sulit ataupun susah untuk melakukan interaksi terhadap orang yang gangguan mental. Tapi kalau untuk dampak yang dirasakan, saya rasa tidak ada. Kalau boleh tahu, apakah bagaimana mental Anda ketika SMA dan kuliah? Kalau ditanya persoalan perbandingan mental saya ketika masih SMA dan perkuliahan, sebenarnya tidak beda jauh. Karena apa mental yang saya bawa ke dunia perkuliahan terbentuk di dunia SMA. Makanya saya bilang mental yang saya rasakan di dunia perkuliahan dan di SMA itu tidak beda jauh. Bagaimana dengan dunia pekerjaan? Apakah bagaimana Anda menyesuaikan mental Anda? Nah, kalau untuk di dunia pekerjaan hampir sama dengan di lingkungan perkuliahan, karena itu lagi yang saya katakan, semuanya itu bisa begitu karena mulai dari lingkungan SMA. Pertanyaan selanjutnya, coba ceritakan bagaimana perkembangan emosi Anda sejak masa kanak-kanak hingga sekarang. Perkembangan emosi. Nah, kalau untuk perkembangan emosi tentu beda jauh dengan ketika kita masih kanak-kanak, baik itu SD, SMP maupun SMA. Nah, untuk perubahan emosi saya rasakan itu ketika saya juga menginjak bangku SMA. Emosi seperti apa yang sering Anda alami? Kalau ditanya emosi seperti apa yang sering saya alami, biasanya itu emosi kayak marah ataupun kayak ingin memarahi seseorang. Apakah Anda susah mengontrol emosi ini ketika emosi ini muncul? Biasanya kalau emosi biasa saya bisa kontrol, cuman kalau dalam situasi tertentu saya biasanya tidak bisa kendalikan. Lalu situasi seperti apa yang menyebabkan emosi itu muncul? Saya emosi yang tidak bisa saya kendalikan ketika saya dalam situasi seperti yang betul-betul marah karena saya merasa terganggu oleh seseorang. Lalu apakah ada perbedaan pada saat masa kecil dan masa kini dalam hal pengelolaan emosi? Ya, tentunya ada perbedaan yang sangat signifikan
dari cara mengontrol emosi. Lalu, apakah Anda pernah mengendalikan emosi Anda? Ya, kalau ditanya soal mengendalikan emosi, saya selalu mengendalikan emosi saya supaya saya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu, bisakah Anda ceritakan bagaimana cara Anda mengendalikan diri Anda pada saat emosi negatif itu muncul? Ketika saya merasakan emosi yang meluap-luap, biasanya saya mengasingkan diri ataupun menyendiri supaya bagaimana diri saya itu bisa tenang dan pikiran saya menjadi jernih dan baik kembali. Nah, ketika semuanya itu sudah membaik, saya kembali lagi bersosialisasi dengan lingkungan sekitar saya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa dampak yang Anda rasakan ketika emosi itu muncul? Dampaknya itu biasanya akan merugikan diri saya karena contoh kecil, semisal saya merasakan emosi yang meluap-luap ataupun marah ke seseorang, nah, dan saya tidak bisa mengontrolnya, tentunya ketika saya terlibat sebuah konflik pasti akan merugikan diri saya sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya, coba ceritakan bagaimana perkembangan sosial Anda sejak masa kanak-kanak hingga sekarang. Kalau ditanya soal perkembangan sosial, dulu itu tuh masih umur kanak-kanak, saya terbilang orang yang susah bersosialisasi. Saya bersosialisasi dengan orang-orang yang itu saja. Saya tidak bersosialisasi dengan orang-orang baru. Cuman untuk sekarang, saya sangat senang ketika bersosialisasi dengan orang-orang baru karena saya sangat senang ketika mendapatkan teman-teman baru ataupun relasi-relasi baru. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan Anda dengan teman sebaya dan keluarga selama proses perkembangan Anda? Kalau ditanya bagaimana hubungan, alhamdulillah baik. Cuman dari proses kanak-kanak ke proses sekarang, tentunya pasti banyak dinamika soal sosialisasi. Lalu, apakah Anda pernah berkonflik dengan teman sebaya ataupun keluarga Anda? Nah, seperti itu yang saya sampaikan tadi, tentunya banyak dinamika-dinamika yang terjadi ketika pergantian dari kanak-kanak ke sampai sekarang. Dulu saya pernah terlibat konflik dengan teman saya yang ketika saya terlibat konflik itu, saya bahkan tidak berinteraksi dengan teman saya hampir 1 bulan. Lalu bagaimana bentuk konflik yang Anda lakukan? Konfliknya itu seperti konflik fisik yang betul-betul berkelahi, yang diawali hanya dengan candaan, cuman karena terbawa emosi yang sudah di luar kontrol, makanya terjadilah konflik dan konfliknya itu membesar sehingga mengakibatkan saya tidak berinteraksi dengan teman saya. Lalu bagaimana cara Anda menghadapi konflik yang terjadi antara Anda dengan teman sebaya ataupun keluarga? Awalnya itu saya mementingkan ego saya dengan saya mengatakan biarlah kalau saya kekurangan satu teman, saya rasa itu tidak apa-apa. Cuman lama kelamaan semakin dewasa, semakin kita berpikir bahwa tentunya tidaklah baik kalau kita dalam kondisi seperti ini terus tidak saling bicara, padahal kita dari kecil itu berteman. Jadi seperti saya mengajak teman saya itu berbicara duluan dan mencairkan kembali suasana dan kita kembali berteman dan melupakan konflik yang terjadi. Lalu apa dampak dari konflik yang pernah Anda rasakan? Dampaknya itu tentunya merugikan diri saya karena lingkungan sosial saya menjadi terbatas karena
saya kekurangan teman dan banyak dari teman-teman saya yang membatasi interaksinya dengan saya karena menganggap saya tidak berteman dengan orang yang saya temani konflik. Jadi baik, itu tadi penutup pertanyaan dari wawancara ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Berapa menit? Tidak terekam.